Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi udah kuliah ya jam 7 teng. Mohon maaf sebelumnya. Jangan lupa absen yang pertama. Yang kedua mohon maaf sebelumnya karena videonya belum jadi. Saya bikin tadi malam. Ternyata berbeda kalau misalkan karena saya pengen bikin video yang ada gambarnya saya biar kalian tahu muka saya kalau langsung gimana gitu biar lebih oke kayak gitu ya. Ternyata kegedean. Nah biasanya kalau dulu pengalaman saya upload di YouTube itu karena cuma slide PPT ditambah suara itu cepet. Ternyata kalau yang sekarang butuh waktu lama dan saya tunggu-tunggu nyampe pagi ternyata nggak ke upload malah mandek. Itu curhat saya. Tapi nanti saya ini lagi dikompres. Nanti kalau misalkan sudah selesai akan saya share ke e-learning kalian biar kalian mengulang kembali penjelasan yang sudah saya kasih pagi ini, gitu ya. Silakan kalian lihat PPT-nya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan langsung ditanyakan aja. Untuk Ibu, pertemuan hari ya gimana Mbak? Bu mau tanya, ini kok pilihan hadirnya nggak bisa di-save ya? Pilihan hadir yang lain gimana? Di absennya, Bu. Bisa kok Mbak Ana coba di-refresh lagi. Mungkin nya lagi error apa gimana gitu. Oke. Dicoba Mbak kalau misalkan nyampe jam 7:30 nggak bisa nanti japri ke saya aja gitu ya. Saya hadir Bu tadi tapi nggak bisa absen. Nggih, Kalau Bu, misalkan nggih. kalau di grup takutnya kan ke scroll ya, saya nggak baca gitu ya. Iya, Bu. Ya, makasih Bu ya. Sama-sama. Kita mulai ke pertemuan hari ini. Kita akan masuk ke topik yang pertama yaitu distribusi survival dan tabel mortalitas. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang model survival. Ada part 1, kenapa? Karena pertemuan depan ada part 2-nya. Saya pecah jadi 2 pertemuan karena lumayan banyak materinya. Nah, di model survival itu apa yang akan kita bahas? Nah, kalian bisa baca itu. Model survival itu didefinisikan sebagai suatu distribusi probabilitas atau distribusi peluang untuk suatu variabel random yang berkaitan dengan usia serta ketahanan suatu produk atau bahkan jiwa. Kalau misalkan dicontohkan itu berarti karena survive ya, berarti tahan, daya tahan gitu. Contohnya itu menghitung peluang seseorang dapat bertahan hidup dari serangan virus corona misalkan kayak gitu. Kita ngitung seperti itu. Jadi fungsi survival adalah peluang dari variabel random yang berkaitan dengan usia atau ketahanan terhadap sesuatu. Itu ya. Nah, di sini yang perlu kalian pahami kenapa kita butuh model survival. Karena yang saya bicarakan di pertemuan sebelumnya, pengantar matematika aktuaria yang kita pelajari sekarang itu adalah yang berkaitan dengan asuransi jiwa ya. Kalau ngomongin tentang jiwa, otomatis kan berkaitan dengan kematian. Nah, di mana kematian itu nantinya itu menyebabkan hilangnya pendapatan seseorang. Resikonya itu hilangnya pendapatan seseorang. Padahal kalau kematian kayak gitu kan hal yang tidak bisa kita duga, nggak bisa kita prediksi kapan terjadi di kita sendiri atau di orang tua kita dan sebagainya. Makanya model survival itu perlu ketika kita menghitung asuransi jiwa. Jelas ya? Nah, selanjutnya kalian bisa lihat di slide berikutnya. Kita bahas yang pertama adalah tentang distribusi survival. Nah, di sini kita akan belajar tentang fungsi survival. Yang pertama kali kalian pahami adalah kita mendefinisikan suatu variabel random. Di situ kita mendefinisikan X sebagai suatu variabel random kontinu
yang menyatakan usia hingga terjadinya kematian dari suatu kelahiran. Jadi yang perlu kalian pahami di sini adalah kita mendefinisikan X sebagai suatu variabel random usia ketika dari lahir sampai meninggal. Jelas ya? Yang pertama itu dulu yang kalian pahami. Kemudian dari variabel random itu kita mendefinisikan dua fungsi selanjutnya, yaitu fungsi f besar X, bisa kalian lihat di sini, f besar X, itu adalah peluang kematian. Yang perlu digarisbawahi itu peluang kematian. F besar X itu merupakan probabilitas atau peluang seseorang akan meninggal sebelum mencapai usia X. Kalau dituliskan secara statistik seperti ini ya, probabilitas seseorang X itu kan usia ya. Oh ya, yang perlu kalian garis bawahi lagi, kita mendefinisikan X itu sebagai variabel random usia ya. Nah, usia itu kan berarti satuannya tahun. Itu ya. Nah, itu. F X itu adalah probabilitas atau peluang seseorang akan meninggal sebelum mencapai usia X. Makanya ini, probabilitas X kurang dari X kecil, di mana X-nya pasti positif, usia pasti positif, nggak ada usia yang negatif. Itu ya. Nah, fungsi yang kedua yang kita definisikan adalah SX. SX itu apa? Yaitu peluang yang menyatakan bahwa seseorang itu akan bertahan hidup atau survive mencapai usia X. Jadi SX itu adalah kebalikan dari FX. Jelas ya? Nah, kalau dituliskan dalam bentuk statistik, probabilitas SX itu adalah probabilitas X besar atau variabel random X itu lebih besar dari X usianya, berarti mencapai X tahun. Dia survive lebih dari X tahun. Nah, kalau kalian perhatikan fungsi F besar X dengan SX itu kan kebalikan. Makanya di sini di rumus yang kedua saya tuliskan SX itu bisa dicari dengan 1 min F besar X. Atau kebalikannya, kalau kalian nyari F besar X berarti 1 dikurangi SX. Jelas nggak nyampe sini? Sampai slide keberapa ini? 2 ya? Jelas nggak? Jelas, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, saya lanjutkan. Di sini dalam kita mempelajari fungsi survival untuk menghitung asuransi itu ada asumsi yang perlu kalian pahami, yaitu di mana peluang seseorang yang lahir kemudian meninggal itu 0. Jadi kita berasumsikan bahwa bayi yang baru lahir itu pasti hidup. Makanya di sini dituliskan pada usia 0 tahun, karena kita satuannya tahun ya, jadi kalau hitungan bulan dianggap 0. Ketika usianya 0 tahun bayinya itu peluang matinya itu nilainya 0, peluang matinya 0. Dengan kata lain berarti seorang bayi itu ketika dia usianya 0 tahun peluang survive-nya atau bertahan hidup nilainya 1. Artinya adalah intinya kalau misalkan bayi lahir otomatis dia pasti hidup sampai berapa tahun. Itu ya, itu asumsi yang perlu kita dasarkan ketika kita mempelajari fungsi survival di mata kuliah ini. Nah, setelah itu kalau sudah jelas kita mendefinisikan X ini, X, kemudian kita mendefinisikan fungsi F besar sebagai fungsi peluang kematian, kemudian SX sebagai fungsi peluang bertahan hidup, nah kita bisa nyari probabilitas atau peluang seseorang yang baru lahir akan meninggal di usia X dan Z. Usia X dan Z berarti ada dua usia. Di mana X kurang dari Z maka bisa dicari seperti ini. Bisa dituliskan seperti ini. Berarti peluang seseorang yang berusia X akan meninggal antara X sampai Z. Itu ya. Maka bisa dicari dengan rumus ini. Fungsi peluang kematian bernilai Z dikurangi peluang kematian bernilai X, atau bisa dicari dengan rumus survivalnya, fungsi survivalnya. Gitu. Jadi ini ya, peluang kematian seseorang yang baru lahir akan meninggal di usia antara X dan Z, maka bisa dicari pakai rumus ini. Jelas? Nah, selanjutnya. Bu, izin tanya, Bu.
Gimana, Mbak? yang probabilitas seorang yang baru lahir akan meninggal di antara usia X dan Z. Lah, itu kan katanya tadi kan yang baru lahir itu kan belum dihitung kayak usianya, Bu. Soalnya kan pakainya kan skalanya kan tahun. Nah, itu berarti gimana, Bu? Nah, ini kan yang baru lahir itu maksudnya nanti di antara usia X dan Z, berarti dia sudah masuk ke usia 1 tahun lebih, Mbak. Jadi misalkan ya, ini secara umum. Jadi misalkan probabilitas seseorang, misalkan yang baru lahir, dia yang baru lahir, misalkan bayi baru lahir tanggal sekian, sekarang misalkan, peluang dia meninggal pada usia 5 sampai 10 tahun, berarti kan X-nya 5, Z-nya 10 tahun, maka dituliskan seperti ini. Atau ketika dia katakanlah yang paling dekat mencapai usia 1 tahun misalkan, berarti kan probabilitas bayi yang baru lahir dia akan meninggal di usia 1 sampai 2 tahun. Itu berapa? Berarti seperti itu. Jadi kalau misalkan ditulis ini benar. Jadi dia di sini asumsinya adalah bayi itu harus sudah mencapai 1 tahun dulu. Karena kalau hitungan bulan terus meninggal itu kan berarti dianggap tidak ada gitu maksudnya. Jelas, Mbak? Halo? Jelas, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Iya, Bu, jelas, Bu. Oke, selanjutnya, selanjutnya kita akan memahami tentang sisa usia seseorang berusia X. Kalau sebelumnya kita menghitung ini kan kita menghitung peluang seseorang yang baru lahir kemudian meninggal antara usia X dan Z. Pakainya ini. Nah, kalau yang ini kita menghitung peluang seseorang yang sudah berusia X, dia akan meninggal pada usia antara X dan Z. Kalau dilogikakan, dideskripsikan seperti ini. Jadi dia sudah hidup misalkan. Orang yang berusia 20 tahun, hitunglah peluang ketika dia meninggal antara usia 20 sampai 30 tahun. Nah, di sini bedanya dia sudah hidup dulu selama 20 tahun. Makanya kalau kalian perhatikan di sini ada peluang bersyaratnya. Ingat-ingat lagi materi tentang peluang bersyarat di statistik ya. Jadi di sini kalau sebelumnya itu dia nggak ada syaratnya, kalau di sini ada syaratnya dia harus sudah hidup selama X tahun dulu, baru dihitung peluang meninggal dari X sampai Z. Jelas ya? Jadi contohnya, peluang meninggal di usia 20 sampai 30 tahun, berarti syaratnya dia harus hidup dulu sampai usia 20 tahun. Gitu ya? Itu maksudnya. Nah, gimana cara nyarinya? Nah, kalau dituliskan seperti ini, berarti peluang seseorang dia meninggal antara usia X sampai Z dengan syarat dia harus sudah hidup atau survive atau bertahan hidup sampai usia X tahun. Maka bisa dicari dengan rumus ini. Berarti dicari peluang meninggal pada usia Z dikurangi peluang meninggal pada usia X dibagi survive-nya, atau bisa pakai rumus yang ketiga, sama aja, atas sama bawah sama aja ya. F dan S seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu kan hubungannya kebalik, tinggal dipakai F itu berarti 1 min SZ, kemudian Fx-nya 1 min SI gitu, nanti dapat rumus yang ketiga ini. Nah, untuk lebih jelasnya, ini saya kasih contoh gitu. Contoh 1, kita punya fungsi survivalnya adalah 1 min X per 100, di mana X-nya antara 0 sampai 100. Fungsi survivalnya bentuknya ini, di mana usianya dari 0 sampai 100. Yang ditanyakan itu berapa peluang atau probabilitas seseorang yang sudah berusia 30 tahun, kemudian akan meninggal 10 tahun kemudian. Otomatis di sini menekankan bahwa dia berarti sudah survive dulu atau hidup dulu sampai usia 30 tahun dan kira-kira peluang meninggalnya 10 tahun kemudian itu berapa.
Atau misalkan, berarti kalau dituliskan seperti ini ya, orang yang berusia 30 tahun, 10 tahun lagi meninggal, berarti pada usia berapa? 40 tahun ya, 40 tahun. Nah, ini. Berarti kalau dituliskan seperti materi yang sebelumnya yang ini, berarti seperti ini. Berarti peluang seseorang yang berusia 30 tahun, dia akan meninggal antara usia 30 sampai 40 tahun dengan syarat dia hidup dulu sampai usia 30 tahun. Kalau berdasarkan rumus yang sebelumnya kita pelajari, berarti ini kita pakai ini ya, karena kita sudah punya fungsi survivalnya, tinggal dimasukkan aja, gampang sekali. Jadi ini kan berarti SX dikurangi SZ per SX. Nah, X-nya 30, Z-nya 40, berarti tinggal dimasukkan aja S30 kurangi S40 per S30. Nah, fungsi S30-nya tinggal masukin ke fungsi survival yang sudah diketahui di soal. Nanti ternyata diperoleh peluangnya itu 1/7. Jadi ternyata kalau misalkan kita berusia 30 tahun, meninggal 10 tahun kemudian atau ketika berusia 40 tahun, peluangnya 1/7 gitu maksudnya. Dengan syarat kita hidup dulu sampai usia 30 ya, tapi ini sudah diketahui fungsi survivalnya. Jelas nggak penjelasan saya? Jelas, Bu. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan kurang jelas, silakan komen di ini ya, komen di chat ya. Ya, Bu. Oke. Selanjutnya, kalau kita sudah membahas tentang fungsi sisa usia, maka kita lanjut ke ini. Nah, kita sudah masuk ke aktuarianya. Sebelumnya kita belum masuk ke aktuarianya, sekarang kita masuk ke aktuarianya. Kalau tadi di materi sebelumnya, di fungsi survival itu kita mendefinisikan X besar sebagai suatu variabel random dari seseorang yang berusia X akan meninggal sebelum mencapai usia tertentu ya, sampai kematiannya. Nah, di sini kita mendefinisikan X tapi dikurungi. Kalian bisa lihat, dia dikurungi. Nah, X yang dikurungi itu kita definisikan sebagai usia seseorang ketika dia mengikuti produk asuransi. Sekarang kita masuknya ke asuransi. Yang sebelumnya kita bahas itu adalah dasarnya, tapi kita nanti masuknya ke sini. X itu adalah usia seseorang saat mengikuti produk asuransi. Karena apa? Karena orang kalau masuk produk asuransi kan belum tentu dia baru lahir langsung daftar ya. Ada yang daftar ke asuransinya itu umur 20 tahun, ada yang 40 tahun dan sebagainya. Nah, maka sisa usia dari X bisa kita tuliskan X besar dikurangi X. Ingat, X besar itu kita definisikan usia dari dia lahir sampai meninggal. Kalau misalkan biar gampang saya deskripsikan, dari lahir sampai meninggal, kalau umatnya Nabi Muhammad kan katanya usianya 63 ya, ya katakanlah ditambahi 2 tahun, 65 misalkan. Kemudian saya daftar asuransinya usia 30 tahun misalkan. Maka sisa usianya yaitu X besar berarti 65 tahun dikurangi dengan ketika saya daftar asuransi umur 30 tahun, maka dapat dinotasikan sebagai TX. Fungsi sisa usianya berarti 65 dikurangi 30 tahun, berarti 35 tahun. Itu adalah masa yang perlu diketahui perusahaan asuransi karena dia perlu untuk menghitung peluang saya meninggal. Itu ya. Jadi di sini yang perlu kalian pahami, kita punya fungsi TX adalah fungsi sisa usia ketika seseorang yang berusia X itu masuk ke asuransi. Jelas ya? Nah, kalau sudah mudeng fungsi TX-nya, variabel random TX-nya, kita bisa menghitung probabilitas atau peluang seseorang yang berusia X ketika dia masuk asuransi akan meninggal sebelum mencapai usia X plus T. Kalau sebelumnya kita menggunakan simbol F besar, nah kalau kita masuk ke aktuaria simbolnya jadi Q. Kalian harus capture ini.
harus di bold karena nanti setelah ini kita pakainya simbol-simbol seperti ini. Jadi peluang seseorang yang akan meninggal ketika dia sudah mendaftar asuransi, peluang simbolnya Ki ya, Ki XT. Kalau ini tuh dibacanya Ki XT. Dibacanya itu adalah peluang seseorang yang berusia X tahun, dia akan meninggal pada usia X plus T atau sebelum mencapai usia X plus T, berarti X dan T-nya kalian jumlahkan. Maka definisi secara statistik seperti ini, hampir sama dengan fungsi peluang yang ini kalian lihat. Cuma di sini pakainya X, nah dan di sini pakainya TX karena sudah masuk ke asuransi fungsi sisa usianya. Itu ya. Jadi di asuransi pakainya Ki, kalau di sebelumnya pakainya F besar. Nah, selanjutnya sama kayak sebelumnya, maka kita bisa nyari probabilitas atau peluang seseorang yang berusia X akan bertahan hidup mencapai usia X plus T. Nah, kalau tadi pakainya fungsi survival, kalau sekarang simbolnya S, kalau sekarang simbolnya P. Perhatikan. Jadi Ki itu ngomong tentang peluang kematian, kalau P itu ngomong peluang hidup atau survive. Ini dibacanya TXT. Kalau dibaca ya peluang seseorang yang berusia X akan survive, akan bertahan hidup mencapai usia X plus T. Ini berarti X dan T-nya dijumlahkan. Gitu ya, definisinya sama kayak fungsi survival. Dan kemudian ini juga karena sama, ini juga berkebalikan. Fungsi survival di aktuaria P itu juga berkebalikan dengan fungsi kematian Ki yang ada di aktuaria. Makanya ini PXT itu sama dengan 1 dikurangi QXT atau dibalik. QXT itu sama dengan 1 dikurangi TXT. Jelas ya? Jelas dengan simbol-simbolnya atau bingung? Ayo. Iya, Bu. Oke. Jelas ya? Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan saja. Yang penting kalian pahami dulu simbol-simbolnya karena di aktuaria simbol-simbolnya berbeda dengan yang lain. Nah, selanjutnya ya saya lanjutkan. Sedangkan untuk bayi yang baru lahir, maka fungsi sisa usianya itu X sama dengan fungsi sebelumnya. X itu adalah variabel random yang menyatakan usia seseorang dari lahir sampai meninggal. Maka P0T atau peluang bayi yang baru lahir yang berusia 0 tahun akan meninggal di usia T tahun, maka sama dengan fungsi survivalnya ini. Nah, nanti Bu gimana cara nyari PXT sama QXT pakai rumus yang ini. Ini hubungan antara rumus PXT di aktuaria dengan fungsi survival yang sudah kita pelajari sebelumnya. PXT itu diperoleh dari SX plus T dibagi SX. Jangan bingung, X dan T itu usia ya. Kita satuannya usia, tahun. Berarti TXT atau peluang seseorang yang survive, yang usianya X survive sampai usia X plus T itu bisa dicari dengan rumus ini. Nah, QXT juga sama. QXT tinggal pakai rumus 1 dikurangi TXT ini, tinggal diturunkan aja. Nanti bisa dapat rumus yang ke-7 dan ke-8. Jelas ya? Kalau sudah jelas, ini cara nyari TXT dan QXT. Kita lanjut ke aturan. Oh ya, di aktuaria ada aturan penulisan notasi. Kalau misalkan kalian perhatikan, kalau misalkan T yang di sini nilainya 1, biasanya nggak dituliskan. Kalau T-nya di sini 1, itu kan artinya peluang seseorang yang berusia X tahun akan meninggal 1 tahun kemudian. Dalam kurun waktu 1 tahun. Biasanya penulisannya seperti ini, satunya nggak dituliskan. Sama kayak PX1 juga satunya biasanya nggak dituliskan. Itu sudah jelas bahwa menyatakan kurun waktunya itu 1 tahun kemudian. Jadi jangan bingung ya nanti kalau misalkan di sini nggak ada
satunya, Bu, ini berapa tahun gitu, otomatis 1 tahun. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Suaranya kepotong, Bu. Nanti ditambahin sama video ya. Selanjutnya, nah ini selanjutnya. Nah ini yang rada-rada membingungkan. Tapi nanti saya coba jelaskan. Kalau misalkan, kalau yang tadi kalian sudah jelas antara PXT dengan QXT, kita masuk ke simbolnya seperti ini. QX, kemudian T/U. Bu, apalagi itu? Mesti kayak gitu ya. Nah, ini maksudnya adalah kalau kita mau menghitung peluang seseorang yang berusia X ini dan hidup, dia itu hidup dulu. Orangnya itu usianya X tahun, dia hidup dulu sampai usia X plus T atau hidup T tahun kemudian. Nah, maka probabilitas dia meninggal si X itu pada usia U tahun itu bisa dituliskan seperti ini. Jadi ada 3 baris usia, X, X plus T, dan U. Itu ya, X, X plus T, dan U. Nah, si X itu usianya X dulu. Kemudian sampai X plus T dia hidup. Itu ya, sampai X plus T dia hidup. Nah, yang ditanyakan adalah probabilitas si X itu meninggal usia U. Berarti dia hidup dulu sampai T tahun, kemudian baru dihitung probabilitas peluang dia meninggal sampai usia U. Itu ya, jadi ada 3 usia. Gitu. Kalau dicari pakai rumus yang ke-9. Jadi kalian ingat P itu adalah peluang survive hidup. Maka logikanya dia itu hidup dulu sampai usia X plus T atau hidup T tahun kemudian baru dikalikan dengan usia ketika dia hidup sampai U. Jadi misalkan tentukan peluang saya usia 30 tahun akan meninggal di usia, misalkan akan hidup sampai usia 40 tapi meninggalnya usia 45, maka seperti ini. Jadi dihitung dulu peluang dia hidup dari usia 30 sampai 40 tahun, baru dicari peluang meninggal dari usia 40. Dari usia 40 tahun ya, sampai ke 5 tahun kemudian ketika usianya 45. Ini rumusnya seperti ini. Bu, cara nyari satu-satunya gimana? Ya cara nyari satu-satunya PXT dengan QX plus T ke U itu kan pakai rumus yang nomor 7 atau 8. Sudah saya jelaskan. Kalau lebih jelas nanti kita masuk ke contoh. Ini ada contoh 2. Contoh 2 menjelaskan materi tentang ini dulu yang di slide ke-10. Ini. Kita punya fungsi SX-nya seperti ini. 1 min X per 100 pangkat setengah dengan X adalah usianya antara 0 sampai 100. Yang ditanyakan adalah fungsi kematiannya, F besar I. Kemudian yang B, P berarti peluang seseorang. Lihat, yang berusia 19 tahun akan hidup 17 tahun kemudian atau akan hidup mencapai usia berapa? Dijumlahkan aja. Sampai usia 36. Berarti ini kita nyari peluang seseorang yang berusia 19 tahun survive sampai usia 36 tahun. 19 sama 17-nya dijumlahkan ya. Nah, kemudian yang C, Q. Berarti kita ngitung peluang meninggal. Peluang meninggal seseorang yang berusia 36 tahun sampai usia berarti berapa? 36 tambah 15, 51. Berarti tentukan peluang seseorang yang berusia 36 akan meninggal di usia sebelum mencapai 51 tahun. Gimana caranya? Gampang. Nah, ini. Kalau nyari A, fungsi kematian, itu kan kebalikan dari fungsi survival ya. Tinggal dicari 1 min fungsi survivalnya. 1 min fungsi survivalnya. Ini nggak usah diotak-atik, kayak gini aja. Nanti malah bingung kalau diotak-atik ya, fungsinya seperti ini aja. Kemudian yang B, peluang survive hidup orang yang berusia 19 tahun
akan survive sampai usia 36 tahun. Pakainya rumus yang ke-7. Ya, S-nya tadi, X-nya tadi 19, T-nya tadi 17, tinggal dimasukin aja. Nih, 19 tambah 17, berarti S36 dibagi S19. Tinggal dimasukkan ke fungsi survival yang kita ada di soal ini. Kemudian Q, Bu, nyari Q, peluang meninggal. Boleh pakai rumus yang nomor 8 seperti ini, boleh pakai rumus yang ini, 1 dikurangi P-nya, 1 dikurangi P, 36, 15 sebelahnya, gitu ya. Ini tinggal dimasukkan aja, berarti S51 dibagi S36. Masukin aja ke fungsi survival yang ada di soal, ternyata didapat. Jelas sampai contoh soal yang kedua ini? Ada pertanyaan? Saya kayak ngomong sendiri ya. Semoga kalian jelas. Jelas, Bu. Oke. Oh iya, nggak apa-apa, Mbak. Nanti kalau ada sip. Kalau ada pertanyaan, nanti belajar lagi terus ada pertanyaan, silakan tanya aja, nggak apa-apa. Selanjutnya, udah ya, berarti mudeng ya. Kita nyari P, kita nyari Q, gitu ya. Kita masuk ke ini, sisa usia diskrit. Sebenarnya untuk yang sisa usia diskrit itu di topik ini nggak terlalu dibahas. Cuma untuk lebih memudahkan, karena nanti kita juga belajar tentang asuransi diskrit dan kontinu, anuitasnya juga diskrit dan kontinu, preminya juga diskrit dan kontinu, maka di sini sedikit dibahas tentang sisa usia diskrit. Di sisa usia diskrit, kalau yang kontinu tadi kita kan menyimbolkannya pakai T ya, T itu adalah sisa usia kontinu TX, maka kalau di diskrit kita menyimbolkannya pakai K, KX. Nih. Kalau bedanya diskrit dan kontinu, biasanya kalau diskrit itu nggak ada pecahan. Nanti kita belajar tentang usia pecahan, ada bulannya maksudnya. 1 tahun 3 bulan kayak gitu. Nah, di diskrit itu nggak ada usia pecahan. Jadi semuanya itu pakainya bilangan bulat ya, 1, 2, 3, 4, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dan sebagainya. Gitu. Tapi ini sebagai pengetahuan aja. Ini kalau kita nyari probabilitas untuk KX, sisa usia diskrit, ini bisa dicari seperti ini. PXK dikalikan dengan QX plus K. 1 tahun kemudian nih. Ini doang. Itu ya. Jadi kalau misalkan kita nyari fungsi peluang untuk KX atau sisa usia diskrit dengan cara nyari itunya. Kemudian, ini ada contoh yang ketiga. Ini contoh untuk menjelaskan yang tadi itu, yang ada nilai ini. Ini ya, saya jelaskan contoh yang ketiga. Nah, di contoh yang ketiga kita punya fungsi survivalnya seperti ini. E pangkat min X pangkat 3 per 12. Yang ditanyakan adalah Q 13, kemudian di sini 7 ada slash-nya. Itu artinya apa? Q, berarti kita mencari peluang kematian. Dari seseorang yang berusia 13 tahun, ini 13, kemudian dia hidup dulu selama 7 tahun, berarti dia hidup dulu sampai usia 20 tahun. Itu ya. Nah, kemudian tinggal cari peluang meninggal setelahnya. Setelahnya berapa tahun? Nah, ini nggak ada angkanya. Otomatis berarti dia menyebutkan 1 tahun kemudian. Jadi kalau digambarkan, anak yang berusia 13 tahun, dia hidup dulu 7 tahun kemudian. Berarti dia hidup sampai usia 20 tahun. Kemudian dari usia 20 tahun, dia dicari peluang kematiannya 1 tahun kemudian. Mencapai nggak usia 21? Gitu ya. Itu secara gambarannya seperti itu. Nah, caranya gimana? Gampang. Dari definisi Dari definisi yang nomor 9, rumus yang nomor 9, kalau kita punya QX kemudian T/U, itu kan kita suruh nyari peluang hidupnya dulu sampai usia X plus T, baru dicari peluang meninggalnya. Ya sama aja, tinggal dimasukkan angkanya aja. Berarti Q13.7/1, berarti kita nyari peluang dia hidup dulu atau survive dulu sampai usia
20 tahun dikalikan dengan peluang dia meninggal. Gitu ya. Nah, cara nyarinya gimana? Gampang ini. Kalau kita nyari P sesuai dengan rumus ke-7 dan ke-8 sebelumnya, ini kan pakai S, X plus T, berarti S 13 tambah 7 dibagi SX dikalikan dengan Q. Q itu berarti peluang meninggal bisa dicari dengan rumus 1 min P20. P20 itu kan S 20 ditambah 1 ini ya. P20 tambah 1 dibagi S20, sorry, S20 tambah 1 ditambah S20. Tinggal dimasukkan aja. Ternyata rumus fungsi survivalnya seperti ini, kita dapatnya 0 ya, pusing-pusingnya. Sudah lihat fungsi survivalnya belibet kayak gitu, ternyata ketika kita ngitung nilainya 0. Jadi peluang ketika seseorang yang usianya 13 tahun, kemudian dia hidup 7 tahun kemudian, atau hidup selama 20 tahun, memasuki 20 tahun, kemudian dicari peluang meninggal 1 tahun kemudian, ternyata peluangnya 0. Itu artinya. Jelas ya? Ada yang ditanyakan lagi untuk contoh soal yang kedua? Nggak ada pertanyaan sepertinya? Jelas? Kenapa? Kok bisa 0? Kok bisa 0? Dihitung lagi coba Mbak. Ya itu hitungannya seperti itu. Mesti kalian mikirnya Bu, lihat fungsi survivalnya aja belibet kayak gitu ya, ternyata dapatnya 0. Iya emang. Silakan dihitung sendiri pakai kalkulator dapatnya 0. Kok bisa 0 ya? Iya hitungannya 0. Itu ya. Masih bingung cara ngitungnya Bu. Nanti dicoba lagi ya. Itu kan sudah saya kasih langkah-langkahnya. Nanti dipahami per langkahnya. Itu ya. Nanti kalau misalkan soalnya nggak ada papan tulisnya, jadi nggak bisa nge-share, nanti tak tambah papan tulis kayaknya penting. Yang selanjutnya, ya, kalau ini nggak terlalu penting, tapi saya kasih aja. Ini kalau misalkan kita ngitung median itu kalau di statistik itu kan nilai tengah, median dari sisa usia seseorang. Biasanya kalau di sini disimbolkan dengan MX, maka sesuai definisi, maka probabilitas fungsi sisa usia dia lebih dari mediannya, berarti survive sampai usia tengah usianya itu kan kalau median nilainya setengah ya. Nah, pakainya rumus ini SX plus MX dibagi SX. Biasanya kita suruh nyari MX-nya berapa. Nah, sebagai contoh ini kita punya fungsi survivalnya seperti ini, 1/1 plus Y. Yang ditanyakan adalah median sisa usia dari Y. Sesuai dengan definisi dari sisa median, fungsi median kan ini ya, SX ditambah MX per SX. Tinggal karena ini simbolnya Y, variabelnya tinggal diganti Y aja. SY ditambah MY dibagi SY. Nah, SY itu fungsi survivalnya apa? Ya tinggal ini aja. Y yang di sini diganti ini ya. 1/1 ditambah Y ditambah MY, ini seperti yang saya tuliskan di tahap yang kedua, dibagi dengan SY-nya apa? Ya ini yang di soal. Tinggal dikalikan silang. Ini kalikan silang aja ya. Karena kita nyari MY, maka ternyata MY-nya fungsi median sisa usianya itu Y plus 1. Mungkin ada yang bertanya, kok masih dalam bentuk simbol ya Bu? Ya iya, karena Y-nya itu kan usianya itu kan masih bentuknya simbol. Jadi ini masih bentuknya rumus gitu. Ada pertanyaan untuk contoh yang keempat? Silakan komen di chat. Nggak ada? Belum, Bu. Saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini ngantuk atau gimana? Bingung atau gimana? Enggak ya? Oke, tidak ada Bu. Belum Bu. Oke, sip. Selanjutnya kita masuk ke percepatan kematian. Mesti kalian pada bingung. Bu, kematian dipercepat ya. Ya, ada istilah percepatan kematian. Percepatan kematian atau bahasa Inggrisnya adalah force of mortality, adalah intensitas kemungkinan. Jadi lajunya, atau angka laju kemungkinan meninggal dari seseorang. Contohnya, Bu, seperti apa kasusnya? Mungkin kasusnya seperti ini, pas pandemi seperti ini. Laju kematian dari orang kan cepat ya, kalau misalkan, apalagi kalau misalkan kena corona gitu maksudnya.
force of mortality itu memang dipakai ketika kondisi-kondisi tertentu, misalkan pandemi seperti ini. Gitu. Jadi force of mortality adalah laju angka kematian setiap saat pada usia tertentu. Nah, force of mortality biasanya disimbolkan dengan mu. Kalian bisa lihat ya, mu di sini. Mu. Dan mu atau force of mortality itu diperoleh dari F kecil I dibagi SI. Kalau kita tahu SI adalah fungsi survivalnya, F kecil itu adalah turunan dari F besar. Itu ya. F besar itu kan fungsi kematian. F kecil juga fungsi kematian, tapi F kecil itu adalah turunan dari F besar. Gitu. Jadi kalau F besar itu kalau kayak di statistik lebih ke kumulatif, kalau F kecil itu lebih ke PDF-nya gitu ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah mu itu sendiri. Mu itu diperoleh dari F kecil I dibagi S. Jadi fungsi kematian dibagi dengan fungsi survival. Nah, ini yang perlu kalian pahami di rumus yang ke-12. Rumus yang ke-13 sebenarnya cuma turunan aja. Jadi F besar dengan S itu kan ada hubungannya ya, hubungannya kebalikan. F besar itu kan 1 min SX, maka F kecil X selain merupakan turunan dari F besar X juga turunan negatif dari SX fungsi survivalnya. Jadi bisa dituliskan seperti ini, bisa dicari pakai rumus ini, bisa dicari pula pakai rumus ini. Jelas ya? Nah, selanjutnya untuk slide ini yang perlu diperhatikan di sini ini hanya turunan aja. Yang perlu kalian perhatikan yang ini nih. Ini yang bawah. Kalau kita disuruh nyari fungsi survival SX, tapi yang diketahui adalah fungsi percepatan kematiannya atau mu-nya, bisa dicari pakai rumus ini. SX sama dengan E dipangkat min integral 0 sampai X mu Y dy. Ini yang perlu kalian garis bawahi di slide ini. Jadi yang bawah-bawah ini cuma turunannya ya, yang dipakai ini. Gitu? Atau selanjutnya kita pakai rumus ini nih. Nah, anak saya nangis, maaf ya. Nah ini, kalau misalkan kita punya, kalau kita punya fungsi mu atau percepatan kematian, tapi kita nyari fungsi peluang survive dalam aktuaria ya. Pxn ini kalian lihat berarti batasnya dari X sampai X plus N, maka bisa dicari dengan rumus E pangkat min integral X, batas bawahnya X ini kalian perhatikan, sampai batas atasnya X plus N dari fungsi mu-nya atau percepatan kematian mu Y dy. Jadi ini yang perlu kalian perhatikan. Ini ya, yang perlu kalian perhatikan, rumus untuk slide ini adalah yang atas. Kemudian yang bawah-bawah hanya turunan saja. Nanti sekiranya dibutuhkan silakan lihat rumus yang ini di bawah. Tapi biasanya kayaknya pakainya yang atas aja deh. Gitu ya, ada pertanyaan? Selanjutnya, silakan kalau ada pertanyaan chat aja. Nah, ini contoh yang kelima. Contoh yang kelima, kita punya fungsi percepatan kematian ada dua nilainya sesuai interval. Dia akan bernilai 0,05 jika usianya antara 50 sampai 60, terus akan bernilai 0,04 jika usianya antara 60 sampai 70. Jadi di interval ya, dibedakan intervalnya. Nah, yang ditanyakan adalah hitung lagi, berarti peluang mati. Peluang seseorang yang berusia 50 tahun dia hidup dulu sampai usia 54 atau hidup dulu 4 tahun kemudian, baru dicari peluang meninggalnya 14 tahun kemudian. Jadi 50 hidup dulu sampai usia 54, kemudian dikalikan dicari peluang meninggalnya sampai usia berapa ini? 54, 14, 68. Kira-kira peluangnya berapa? Kalau sesuai definisi yang sudah kita pelajari sebelumnya ini yang ada slash-slashnya ya, peluangnya, maka kan kita harus nyari ini. Peluang dia survive dulu sampai usia 54 tahun, ini baru dikalikan dengan peluang dia meninggal
14 tahun kemudian, berarti dari 54 sampai usia 68. Kira-kira berapa? Nah, ini clue-nya. Nah, pertama berarti kita nyari ininya dulu, P54. Pakai rumus apa? Ya ini. Oh ya, karena kita yang diketahui adalah mu, kita nggak mungkin pakai fungsi S. S-nya nggak ada ya, fungsi survivalnya ya. Maka kita pakainya rumus yang ini. Yang atas ini. Jadi berarti P tadi berapa? P54, di sini P usianya 50 sampai 4 tahun kemudian, berarti E pangkat min integral dari 50 sampai 54 mu Y dy. Oh iya, di aktuaria ini kalian juga harus ekspor integral turunan. Jadi materi yang di kalkulus 1 atau kalkulus 2 jangan dilupakan. Itu ya. Nah, gimana? Lihat. P54, E pangkat min integral. Sorry, ini harusnya integralnya di atas ya. Jadi jangan bingung, ini integralnya di atasnya E. 50 sampai batasnya 54 mu Y dy. Kalian perhatikan, di usia 50 sampai 54 nilai mu-nya itu yang mana yang sesuai? Usia 50 sampai 54. 50 sampai 54 ada di rentang sini ya. Maka nilai mu-nya itu 0,05. Nilainya kita ganti 0,05. Nah, tinggal diintegralkan aja. 0,05 kalau diintegralkan kan berarti ditambahi variabelnya ya. Jadi 0,05Y nanti integralnya antara batasnya dari 50 sampai 54. Nanti kalian dapat E pangkat min 0,2. Kalau di kalkulator, dihitung kalkulator, dapatnya 0,82. Itu ya. Jelas? Nah, selanjutnya kita membahas Q 54 sampai 14, peluang meninggalnya. Saya pakai rumus 1 min P-nya, berarti 1 dikurangi peluang survive-nya. Pakai rumus yang sama, yang atas E pangkat min integral dari 54, batas bawahnya 54, batas atasnya berarti 54 ditambah 14 ini, mu Y dy. Kalian perhatikan, kenapa dipecah menjadi dua seperti ini? Karena lihat, ini 54, 68. Kalau di soal kan diketahui hanya batasnya dari 50 sampai 60. Gitu ya. Kemudian baru 60 sampai 70. Makanya dipecah dari 54 sampai 60. Kemudian dari 60 sampai 68. 54 sampai 60 mu y-nya pakai yang 0,05. Kemudian dari 60 sampai 68 mu y-nya nilainya 0,04. Bu, ini dapatnya dari mana? Ingat nggak rumus sifat dari integral? Integral dari A ke C, fungsi fx dx sama dengan integral dari A ke B, x dx ditambah integral dari B ke C, fx dx. Ingat ya, itu sifat dari integral. Tinggal dicari aja integralnya ini 0,05 berarti 0,05y, nanti dibatasi antara 54 sampai 60. Nah, ini 0,04Y, batasnya 60 sampai 68. Nanti ternyata dapat E pangkat min 0,02. Kalau dihitung pakai kalkulator, E1 dikurangi E pangkat min 0,02 itu nilainya 0,462. Itu ya jelas ya. Belum mandek sampai di sini, nanti kalian hitungnya mandek sampai di sini. Enggak ya. Kita kembali ke clue-nya ini. Ternyata kalau kita ngitung Q 54/14, berarti ini dikalikan hasilnya ternyata. Peluang dia hidup sampai usia 54 dikalikan dengan peluang dia meninggal sebelum mencapai 68. Tinggal dikalikan ini. Hasil akhirnya ini. Ternyata peluangnya senilai 0,38. Sudah jelas, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Mbak, Mas? Halo? Jangan tidur, tolong tidur ini. Halo? Belum Bu. Oke, masih belum. Oke, tidak pusing. Nah, kalau enggak bingung, silakan kalian lihat latihan soal, ada 4 nomor. Silakan coba dikerjakan. Saya hanya menyuruh kalian coba dikerjain ya. Menyuruh dioret-oret.
Kalau misalkan ada waktu, kalau misalkan sekarang masih ada waktu, silakan kalian kerjakan. Kalau misalkan sudah ada yang mengerjakan, kemudian silakan jawabannya di-share ke saya. Nanti kita bahas di WAG aja biar enak, nanti takut kalian habis pakai ini. Silakan latihan soal dari nomor 1 sampai 4 kan, dioret-oret aja. A, B, C, fungsi survivalnya beda-beda. Min cos X, E pangkat min X, 1 per 1 plus X. Dicari fungsi F besar X, fungsi kematian, tapi F kecilnya. F kecil itu berarti turunannya ini, dan mu-nya, percepatan kematiannya. Ingat, mu itu kan diperoleh dari F kecil dibagi dengan SX. SX sudah ada, gampang nomor 1. Nomor 2 juga sama, gampang. Kita sudah punya fungsi SX-nya. Tinggal dicari fungsi percepatannya ketika usianya 75, ini juga ketika usianya 75, dan percepatan kematian ketika usia 75. Gampang juga, tinggal disubstitusi aja. Ini, oh ya, kalau nyari berarti tinggal 1 min SX. Nyari F kecil berarti turunan dari ini. Baru dimasukkan X75-nya ke rumusnya ya, yang sudah dicari. Nomor 3, silakan kalian ini lumayan gampang tapi lumayan memutar otak, tapi dioret-oret dulu. Ini nanti kalian jabarkan sesuai dengan ini kan Q X plus 1 slash, berarti kan Q X plus 1 berarti kan kalian nyari dulu peluang dia hidup, dia usianya X plus hidup 1 tahun kemudian dikalikan dengan peluang dia meninggal ketika dia usianya sudah X plus 2. Jadi ini nanti kalian jabarkan sesuai sama definisinya seperti yang ini. Jadi ikuti aja rumus yang nomor 9 untuk mencari atau menyelesaikan soal nomor 3 ya. Nanti dioret aja, kalau nggak mudeng nanti kita bahas di grup. Nomor 4, kalau kita punya mu-nya atau percepatannya senilai 0,01, yang ditanyakan adalah ini juga. Nanti kalian cari juga Q22/2, berarti kalian nyari probabilitas survive-nya dulu di usia 20 sampai 22 dikalikan dengan fungsi peluangnya. Ingat, karena yang diketahui mu, berarti kalian ngitungnya nggak pakai X, tapi pakai E pangkat min integral gitu ya. Nah, itu silakan dicoba. Kalau ada pertanyaan, nanti silakan bertanya. Bingung Bu, mau nanya apa? Bu, izin bertanya, Bu. Silakan, Mbak. Yang halaman 24, itu kan tadi 14 Q54 sama dengan 1 min 14 P54. Tadi saya ketinggalan, Bu, soalnya keluar sendiri lah. Itu rumus yang 1 min 14 P54 itu dari mana, Bu? P14 ya. Mbak, 54 ya, 14 ya. Kayaknya saya kayaknya pernah download, nanti coba dilihat karena ada cara yang saya share yang misalkan P54 itu kan saya tuliskan sebelumnya, file sebelumnya itu batasnya itu dari 0 sampai 4 aja, tapi nanti di mu-nya itu nanti 50 plus 4. Gitu nggak tulisannya, Mbak? Halo? Yang mana, Bu? Bagaimana, Bu? Putus-putus, Bu, suaranya, Bu. P54 itu di filenya Mbak itu F pangkat min integral 0 sampai 4 atau 50 sampai 4. Di sini langsung E min integral 54 sampai 68, Bu. Oh ya ini ya. Oh ya. Oke. Nah, itu dipecah, Mbak. Kan karena di soal, kalau kalian perhatikan ya, di soal itu kan nggak bisa nyari mu-nya. Kita kan patokannya di mu ya, di mu ini. Nah, padahal batas itu 54 sampai 68. Kalau kalian cari mana nilai mu yang batasannya antara 54 sampai 68.
Padahal di soal itu yang diketahui mu-nya itu intervalnya 50 sampai 60 nilai mu-nya 0,05, sedangkan nilai interval antara 60 sampai 70 nilainya 0,4. Makanya di tahap yang ketiga ini saya pecah dari 54 sampai 60, kemudian dari 60 ke 68. Itu kenapa dipecah itu sesuai sama sifat integral. Jadi kayak kita ngulang lagi kalkulus. Ingat kalau misalnya yang saya bilang tadi ya, kalau kita punya integral dari A sampai C, fx dx itu kan bisa kita pecah jadi integral dari A sampai B, fx dx ditambahkan integral dari B ke C, fx dx. Jelas ya? Makanya ini saya pecahnya kemana? Sesuai dengan interval yang ada di soalnya. Ini 50 sampai 60. Nah, ini kan interval 50 sampai 60 kan bisa masuk ke mu yang nilainya 0,05. Ada pertanyaan lagi? Jelas nggak? Ya, Bu. Yang itu loh, Bu, yang rumus 1 min 14 P54 itu dapat dari mana, Bu? Dapat dari yang tadi, Bu, yang SS itu, Bu, atau gimana, Bu? Oh, ini kalau kalian perhatikan, Q itu kan kebalikan dari P. Saya pakai rumus yang awal sekali. Bentar. Nah, ini. Q, lihat. QXT itu kan 1 min PXT. Saya pakai rumusnya itu. Gitu ya. Kenapa? Kenapa kita nggak pakai S, Mbak? Kenapa? Karena yang diketahui kita sudah masuk ke mu, ke percepatannya, ke rumus percepatan, nggak ada S-nya. Kalau kita nyari S pusing nanti. Jadi, tapi pada dasarnya saya pakainya ini. Ingat ya, P sama Q itu kebalikan. Jadi kalau misalkan yang diketahui PXT, kalian mau nyari QXT, tinggal dicari aja QXT itu sama dengan 1 min PXT gitu. Itu ya. Nah, itu Ya, Bu, jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ini sudah jelas ya, berarti ya saya pecah ya biar mengikuti mu yang ada di soalnya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Bu, izin bertanya. Monggo, nggak apa-apa, silakan. Kalau ada pertanyaan, tanyakan aja ya. Bu, untuk yang tadi yang ada slice-nya itu cara bacanya gimana, Bu? Saya masih bingung yang itu. Caranya apa, Mbak? Yang ada slice-nya itu tadi. Oh, yang ada slash-nya. Oke. Cara baca yang ada slash-nya. Nggak apa-apa, Mbak. Ya, ini ya, misalkan ini ya. Ini ya. Yeah. Nah, Q 50. 50 berarti usia dia sekarang ya. Nah, Q 50, kemudian ini 4/14. Ini sih intinya kalau kita nyari Q di sini 50, kemudian di sini 4/14, itu berarti kita yang pertama kali nyari peluang dia hidup dulu. Nyari seseorang yang usianya 50 tahun, dia hidup dulu 4 tahun kemudian. Berarti P, kita nyari P nih. P54 berarti dia survive dulu sampai usia 54 tahun, atau dia survive 4 tahun kemudian, baru dikalikan dengan peluang dia meninggal setelahnya. Setelah umur 54, 14 tahun kemudian itu dia meninggal enggak, kayak gitu maksudnya. Gitu ya. Jadi itu bedanya yang slash dengan yang enggak slash. Kalau yang slash berarti 2 item yang perlu kita hitung, yaitu peluang dia survive sampai usia tertentu di P-nya dikalikan dengan peluang dia meninggal. Kemudian peluang meninggal ya, peluang dia meninggal di usia U. Tuh. Jelas? Jelas? Nah, jelas, Bu. Terima kasih, Bu. sama. Ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya kalau memang nggak ngerjain soal mesti jelas. Jadi silakan kalian kerjain soal latihan, bukan sebagai tugas. Nggak sebagai tugas, saya nggak akan ngasih kewajiban untuk mengumpulkan, tetapi silakan kalian kerjakan benar-benar biar minggu depan nanti kita bahas bareng-bareng. Nanti saya nanya random 1 orang atau beberapa orang, jawaban nomor ini berapa, kayak gitu. Itu ya.
biar kalian apa namanya tahu kira-kira yang apa namanya kekeliruan, misalkan nggak bisa ngerjain Bu yang nomor ini, kira-kira kurangnya apa gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi yang lain cowok-cowok? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh, silakan Mbak. Kalau misal yang jam sekarang tidak bisa ikut meet kelas PMA, apakah boleh ikut kelas lain, Bu? Karena apa? Karena ngajar ya, Mbak? Iya. Boleh, Mbak. Nanti ada PM 3C kalau nggak salah jam 12.50. Boleh nggak apa-apa, Mbak? Kalau misalkan memang, maksudnya biar mudeng ya, karena kemungkinan nanti untuk apa namanya, untuk pertemuan ini pun saya kasih Google Meeting gitu hari ini. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nanti, tapi nanti saya nge-share-nya ke ini ya, nge-share-nya ke kelas yang lain. Jadi nanti Mbak Ifatul Munawwarah nanti kalau misalkan memang mau masuk ke kelas 7C, hubungi teman yang masuk ke kelas 7C ya, karena kemungkinan saya nge-share link Google Meeting-nya ke kelas mereka. Takutnya saya lupa maksudnya. Lupa nge-share ke yang pengen ikut ya. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Bu, itu cara mencari fx dengan turunan, betul sekali, turunan biasa Mbak Mega. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi f besar, x-nya x kuadrat, maka f kecilnya turunannya kan berarti 2x, gitu ya. Jadi itu doang. Jadi gini, aktuaria itu pakai semua materi yang pernah kalian pelajari. Jadi kayak misalkan integral, turunan, intinya itu sih, sama statistik, probabilitas itu sangat dipakai. Jadi jangan auto delete ya. Jangan auto delete materi yang sebelumnya kalian bahas. Jadi itu sangat penting. Nah itu kenapa aktuaria dianggap susah, karena memang semuanya dipakai. Ada lagi yang ditanyakan? Mas Arjun, apakah pertanyaannya sama dengan Mbak Mega? Bu, saran. Maaf Mbak, udah kecoak. Saran Bu, kalau bisa hasil rekamannya bisa di-share di YouTube Bu, supaya ketinggalan. Oh oke, saya nge-share bentar. Tadi saya klik tombol ya recording. Oke. Nanti saya share di YouTube ya Mbak. Ada pertanyaan lagi, ada saran, kritik? Sudah? Silakan materinya kalian pelajari lagi, ulang. Kalau misalkan belajar lagi kemudian bingung, silakan nanya di grup atau nanti bisa lihat video saya kalau sudah di-upload. Materinya menarik Bu, ngitung kematian orang. Kayak cenayang ya Mas ya. Tapi itu penting banget loh. Jadi nanti kalian bisa tahu kenapa misalkan antara kalian dengan orang tua kalian jumlah preminya mahalan orang tua kalian, itu bisa dijawab pakai materi ini, pakai mata kuliah ini. Kenapa? Karena apa namanya, peluang meninggal orang yang lebih tua dari kalian itu pasti lebih tinggi, dianggap lebih tinggi. Makanya setelah ini, setelah kita belajar tentang fungsi survival dan fungsi kematian, fungsi sisa usia dan sebagainya, kita nanti masuk ke tabel mortalitas. Nanti kita bikin tabel mortalitas gitu. Nah, tabel itu juga menjadi acuan perusahaan asuransi untuk ngitung premi. Jadi nanti biar dia bisa ngitung premi kira-kira apa namanya, preminya kira-kira berapa sih untuk usia yang 50 tahun. Terus ada lagi misalkan penyakitan lagi, kena jantung, itu kan kalau misalkan nggak dihitung seperti itu, nanti perusahaan asuransinya rugi kalau misalkan kesehatan, kemudian usia yang nggak diketahui. Bu, apakah absensinya udah masuk sini Bu? Takutnya nggak ke-save. Bentar, saya lihat ya. Ada pertanyaan lagi untuk pertemuan hari ini? View 37, yang belum absen berapa? Ini hanya 37 yang baru absen di e-learning saya.
Jadi yang masuk ke Google Meet kemudian merasa, nanti coba saya lihat ya. Nggak ada yang ini ya. Bentar, yang belum respon itu saya nggak lihat ya. Ini yang sudah masuk ke Google Meet itu Mbak Hanifah Mutia, Mbak Ismi Alif, Mbak Ani Amelia, Mbak Dwi Mayangsari, Mbak Hovifah, Mbak Durotun Nikmah, Mbak Heni, Mbak Iin, Mbak Istifadatul Ilmiah, Mbak Koyimat Mufidah, Mbak Viana, Mbak Desti, Mas Faisal, Mbak Hanifatul, Mbak Putri, Mbak Latifah, Mbak Gita, Mas Imron, Mbak Nur Laila, Mbak Cika, Mbak Ayu Mega, Mbak Yeyen, Mbak Nurus Sifa, Mbak Siti Nur Haliza, terus Mbak Binti Holifatun N, Mbak Tika, Mas Yusril, Mbak Nia, Mbak Mega, Mbak Zahra, Mbak Toifatul Munawaroh, Mbak Aizatul Nafisa, Mas Arjun, Mbak Nurul, dan Mbak Wahyu. Silakan kalau yang merasa sudah masuk Google Meet tapi belum bisa absensi di learning, komen ya, boleh ngomong di WA-G, boleh ngomong di ini Google Meet, silakan. Sudah semua kah yang absen? Ada pertanyaan nggak? Sudah cukup? Halo? Iya, Bu. Sampun. Belum ada pertanyaan. Belum bisa absen, Bu. Kelewatan. Oke, Mbak Alia ya. Mbak Alia nyatet di WA-G ya, biar nanti saya ingat-ingat pas masuk di jurnal Siadik. Nanti tak tuliskan. Ada lagi? Saya belum. Ada lagi yang belum bisa absen kemudian sudah kelewatan? Nggak ada? Oke, siap Bu, terima kasih. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, penjelasan saya semoga memudengkan kalian, karena ini awal, harus mudeng betul-betul materi awal karena dasarnya. Kalau ada pertanyaan silakan chat di WhatsApp group, nanti saya jelaskan. Nanti ini videonya akan saya share ke YouTube. Nanti coba saya share. Silakan latihan soalnya dikerjakan. Ingat, saya nggak membuat ini. Nanti kalau misalkan ada soal terus saya ngomong sebagai tugas, saya ngomong. Tapi soal ini tidak saya tugaskan, tapi silakan kalian kerjakan benar-benar biar nanti kalian tahu kira-kira yang kurang yang apa, yang belum tahu yang apa gitu. Kalau syukur-syukur tahu semua oret-oret gitu. Gitu ya. Sudah ya berarti ya. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Silakan pelajari lagi materinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama.
Har. Kok kita berdua toh, Har?